Selamat datang kembali di channel ini teman-temanku, sahabatku semua, serabutan channel. Pagi ini saya kedatangan sebuah televisi Samsung, yaitu dengan tipe A40N 5000 AK. Ini datang dengan kondisi yang mati atau rusak. Kita akan segera coba melihatnya dengan mencolokkan ke lampu ke listrik ya teman-teman. Seperti ini dia. Untuk indikatornya, nah seperti ini, dia hanya menunjukkan kedipan-kedipan yang disertai dengan penampakan layar yang berkedip. Bisa dilihat teman-teman. Nah, karena ini kita kerja di luar ruangan, jadi cahaya yang ditunjukkan oleh layar tidak begitu jelas terlihat. Namun di sini kita bisa melihatnya bahwa layar seakan-akan melakukan proses booting yang ditunjukkan dengan gejala layar berkedip, backlight-nya berkedip, seperti itu ya teman-teman. Untuk itu mari kita akan bongkar televisi ini. Kita akan melihatnya. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk penampakan dalaman televisinya. Kemudian kita akan coba lagi. Atau mungkin sebaiknya kita langsung saja untuk mengecek, memastikan bahwa backlight-nya itu bekerja seperti itu. Untuk TV Samsung, dengan kita melepas tegangan atau kabel fleksibel atau kabel yang menuju ke mainboard dari PSU-nya ini, biasanya nanti backlight-nya tuh akan menyala. Kita mencoba. Nah seperti itu. Nah bisa kita lihat bahwa backlight-nya dia berkedip. Nah, jadi untuk televisi ini dengan tipe ini ya teman-teman, saya mencoba untuk mengukur langsung pada jalur backlight yang ada di dalam panel layar atau lampu LED-nya. Kita ukur poin-poinnya ini pada soket yang menuju lampu backlight-nya. Kita ukur menggunakan skala kali 1 ohm atau kali 10 ya teman-teman. Kita akan mengukur dari body casing televisi. Kita akan mengukurnya ke poin atau pin-pin soket yang menuju ke dalam lampu backlight-nya seperti ini. Sambil kita melihat jarum. Nah seperti ini teman-teman. Barusan sudah terlihat ada salah satu pin ya di sini. Ini dia bergerak, menunjukkan bahwasanya di dalam lampu backlight-nya itu terjadi short ke ground atau ke body. Nah ini yang menyebabkan inverter mengalami beban berat sehingga menjadikan inverternya ini dia tidak bekerja dan lampu layar berkedip. Jadi langkah selanjutnya kita akan membongkar televisi ini. Tentunya harus dengan hati-hati karena televisi ini memiliki layar yang cukup besar, yaitu 40 inci teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati. Jadi setelah kita melakukan pembongkaran pada bagian lampu backlight-nya, terlihat ada 3 baris seperti ini. Nah sekarang kita akan langsung untuk mengukurnya ya teman-teman. Nah seperti ini.
Kita akan langsung aja mengukur dari casingnya ini seperti ini. Nah, ke masing-masing thread stripnya. Nah, ini teman-teman, ada bagian LED strip yang di tengah. Ini dia tersambung ke casing TV. Nah, jadi bisa dipastikan sekarang bahwasanya bagian backlight yang di tengah ini dia yang bermasalah. Jadi kita akan coba melihatnya secara lebih detail. Nah, nampak ada salah satu kancing yang mengalami terbakar ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita akan langsung saja untuk melepasnya. Jika kita ukur, dari bawah ya, dari bawah ini kita coba ukur. Nah, jadi wajar saja nanti ya, jadi pantas saja bahwa tadi diukur ada resistansi yang menuju ke casingnya ini. Seperti ini teman-teman. Nah, terlihat bahwasanya ini terjadi kebakaran, di mana bagian atas jalurnya ini dia terhubung ke bagian bawah seperti ini. Dia terbakar. Jadi fix ya, ini adalah penyebabnya yang menyebabkan televisi hanya bisa berkedip. Untuk penanganannya sebaiknya teman-teman menggunakan atau mengganti semua kancing atau lampu backlightnya ini satu set ya, karena penggantian hanya dengan satu biji yang rusak biasanya nanti akan rusak lagi ya, karena biasanya nanti ini kerusakannya akan bergilir seperti itu. Jadi untuk opsinya saya ganti semua lampu backlightnya ini satu set ya. Sudah saya orderkan kemarin untuk televisi ini tipe Samsung 40 inci ya. Untuk mungkin ada yang butuh untuk link tokonya silahkan di deskripsi ya teman-teman. Jadi seperti ini maksud saya teman-teman, jika kita mengganti hanya dengan satu biji yang rusak, jadinya seperti ini, pasti dia akan beralih ke bagian yang lain yang rusak. Jadi saran saya untuk menghindari bongkar pasang panel layar berulang kali, sebaiknya kita harus menggantinya dengan yang baru satu set seperti ini. Harganya sekitar 250-an ribu ya teman-teman. Insya Allah itu pasti akan awet ke depannya. Terus jika kita mendapati ini teman-teman, jika kita mendapati posisi backlightnya itu tidak pas ya, tetapi untuk posisi lubang dengan reflektornya itu sudah pas sekali, sudah saya ukur. Namun di sini pada body casingnya ini ada bulatan-bulatan seperti ini. Jika itu mengganjal silakan digerinda saja teman-teman, seperti ini. Ini bulatannya saya gerinda sedikit. Terus untuk yang seperti ini lekukannya ini sudah saya gerinda, diratakan seperti itu, sehingga hasilnya nanti posisi backlightnya ini betul-betul menempel pada casing yang nantinya akan memberikan pendingin, sebagai pendingin agar
lampu backlightnya tidak terlalu panas seperti itu. Jadi akan saya pasang semua backlightnya ini dan nanti kita akan lihat hasil gambarnya. Jadi seperti ini ya teman-teman, sudah dipasang untuk backlight, termasuk pemasangan casing televisinya sudah dilakukan. Untuk bekas lampu backlightnya ya seperti ini teman-teman, diganti semuanya baru, kita tinggal mencobanya. Nah seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman hasilnya. Sebentar. Nah, sudah terlihat gambarnya bagus, pencahayaannya rata. Jadi seperti itu untuk analisa kerusakan dan perbaikan televisi Samsung 40 berapa ya kemarin. Samsung UA40N 5000 AK. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Artinya kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.